Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini ibadah tutup tahun ajaran 2020-2021. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kegiatan pembelajaran dalam satu tahun ajaran telah berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan PAT. Anak-anakku sekalian, suasana pandemi yang kita alami bersama ini memang banyak hal yang menghambat dalam pembelajaran kita. Tetapi saya sungguh mengucap syukur pada Tuhan bahwa kalian semua telah menyelesaikan pembelajaran tahun 2020-2021 ini dengan baik. Memang ada beberapa anak yang mengalami kendala keterbatasan jaringan, mungkin juga kenyamanan dalam belajar. Setiap kondisi di rumah, suasana di rumah sangat berbeda-beda. Tetapi sekali lagi kami sungguh mengucap syukur bahwa pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan hari demi hari, bulan demi bulan dalam satu tahun ajaran ini sungguh sangat meningkat model pembelajarannya, mutu layanannya, kemudian daya serap yang kalian lakukan, yang kalian terima dan saya evaluasi, ada peningkatan yang luar biasa. Kemajuan IT yang kalian lakukan sungguh sangat membanggakan kami, sehingga hambatan yang dirasakan ini menjadi peluang bagi kalian dan Bapak Ibu guru untuk terus berinovasi. Model-model pembelajaran yang dilakukan sungguh bisa memampukan anak-anak untuk memahami kompetensi materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru walaupun dalam kondisi jarak jauh. Kiranya kalian bisa menikmati pembelajaran yang telah kalian lakukan, dan ke depan, tahun ajaran depan, kami berharap bisa lebih meningkat lagi. Apapun kondisinya, kita siap melakukan pembelajaran tatap muka apabila diizinkan oleh pemerintah dalam zona yang hijau, tetapi tetap kita juga bisa siap melakukan pembelajaran blended. Artinya pembelajaran tatap muka di sekolah sekaligus bisa diakses dari rumah bagi anak-anak yang tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh karena kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya mungkin karena komorbid atau transportasi atau hal lainnya yang menghambat dalam pembelajaran tatap muka. Tetapi kami pun juga menyediakan layanan pembelajaran jarak jauh PJJ dengan inovasi yang lebih baru lagi. Tahun ajaran depan kita menggunakan aplikasi Siskai, Sistem Informasi Sekolah YSKI, yang kita terapkan menyeluruh bagi anak-anak kelas 10 yang baru, 11 yang kalian naik ke kelas 11, 12 bagi kalian yang naik kelas 12. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam kondisi apapun kita tetap bergantung berserah kepada Tuhan. Dalam kelemahan kita, maka Tuhan memampukan kita untuk menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah penutupan semester genap. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari dengan rasa syukur kita mau naikkan pujian kita mau naikkan sembah kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah.
Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kita. Pengaguman kita kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita, yang berdaulat atas kehidupan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana. Puji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Mari katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita lanjut dalam ibadah kita, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah ibadah kami. Engkau yang hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan 1 tahun ajaran ini. Dan kami percaya semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan Bapa, biarlah ibadah kami ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sepanjang ibadah ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Kita tidak akan goyah mengikut Tuhan. Amin.
keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cintamu Tuhan, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapapam, parararapapam, parararapapam. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasihmu, kasih setiamu tak pergi dariku. Para-para-papa, 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 papa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, tidak ada satupun di antara kita yang ragu mengikuti Tuhan. Amin. Sebab Tuhan sudah begitu baik pada setiap kita. Mari kita naikkan pujian kita dengan segenap hati. Denganmu Tuhan. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan pujian kita. Kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami akan terus berjalan bersama dengan Kau Tuhan. Katakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku
Puji nama Tuhan. Saat ini tiba saatnya untuk setiap kita yang sedang menantikan janji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Tuhan pasti akan digenapi atas setiap kita. Janji Tuhan, jawaban Tuhan yang terbaik untuk setiap kita. Ku percaya Tuhan, janji-Mu yang ajaib terjadi di dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Oleh sebab itu kami selalu percaya kepadamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir
Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan, menikmati lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman kebenaran-Mu menjadi pencerahan bagi kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, akibat kelalaian. Itulah tema yang saya mau ajak kita renungkan dalam ibadah penutupan semester tahun ini. Akibat kelalaian. Kita mau baca dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Dari 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ini adalah satu cerita yang cukup terkenal. Cerita kejatuhan Raja Daud. Cerita tentang bagaimana Daud mengingini seorang perempuan. Dan menjadi pertanyaan adalah, ketika raja berjalan di sotoh istana. Sotoh istana itu posisinya tinggi, balkon kira-kira begitu. Berjalan lalu dia melihat ke bawah dan melihat ada seorang wanita sedang mandi. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tentu mereka mandi tidak di dalam toilet yang tertutup. Sehingga si Daud bisa melihat bahwa yang mandi itu seorang wanita yang cantik. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara, bagaimana si Daud bisa tahu wanita di bawah adalah cantik sedangkan dia ada di atas? Harusnya kalau di atas melihat wanita di bawah, yang terlihat adalah kepalanya. Tapi inilah saudara, ada banyak hal yang memang mungkin sulit kita pahami, tapi itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ketika Daud melihat seorang wanita yang sedang mandi, dan dia melihat wanita itu cantik, dan Daud mengingini wanita ini. Seperti yang kasih oleh Tuhan, yang menjadi letak kejatuhan Daud adalah ketika dia mengingini seorang perempuan yang sudah memiliki suami. Apakah Daud tidak tahu bahwa wanita yang bernama Batsheba itu sudah memiliki suami? Dia tahu karena dia bertanya kepada prajuritnya, siapa perempuan itu? Dan ketika prajuritnya melakukan pemeriksaan, ketahuanlah bahwa perempuan ini bernama Batsheba dan sudah mempunyai suami. Harusnya Daud tahu bahwa dia tidak boleh mengingini milik dari sesamanya sebagaimana aturan dalam hukum Taurat. Dia tidak boleh mengingini istri dari sesamanya atau barang dari sesamanya. Dia harus mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Itu adalah hukum Taurat. Tapi mengapa Daud menjadi lupa akan hal itu? Apa sih letak kejatuhan dari seorang Daud? Itulah hari ini kita mau menikmati dan mau menggali kebenaran firman Tuhan ini dengan satu fokus. Apa saja
yang menyebabkan kejatuhan seorang Daud. Mari yang pertama kita lihat pada bacaan kita tadi, ada tulisan pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di zaman kerajaan-kerajaan itu ada bulan-bulan tertentu yang menjadi bulan perang. Aneh ya saudara ya, perang kok diatur, tapi itulah menjadi kesepakatan dari kerajaan-kerajaan. Karena perang bagi mereka bukan hanya bicara menguasai daerah jajahan, memperluas daerahnya, tapi perang juga untuk menunjukkan kekuatan, perang juga untuk mengukur kekuatan kerajaan. Sehingga perang menjadi sesuatu yang penting untuk dia tahu seberapa kuat pertahanannya, seberapa kuat persenjataannya, dan apa yang masih harus dia tambah dan dia lakukan supaya kerajaannya menjadi kerajaan yang kuat dan tak terkalahkan. Maka perang-perang yang dilakukan dan disepakati menjadi sesuatu yang penting bagi kerajaan-kerajaan. Nah saudara, tibalah bulan atau saat di mana raja-raja biasa pergi berperang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud menyuruh anak buahnya, Daud menyuruh jenderalnya, Daud meminta Yoab untuk mewakili dirinya pergi berperang. Yoab bukan raja, yang raja adalah dirinya. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca katakan bahwa raja-raja biasanya turun berperang. Jadi ini adalah tugas seorang raja untuk membawa pasukannya turun berperang. Tapi kali itu Daud tidak melakukan bagiannya. Daud tidak melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Dia tinggal di istana, sedangkan anak buahnya semua pergi berperang. Dan memang dalam perang itu mereka menang. Mereka menguasai dan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Kemenangan yang luar biasa yang dicapai oleh tentara-tentara Daud. Tapi kemenangan yang begitu membanggakan tidak bisa dirayakan oleh Daud. Karena Daud dia jatuh dalam dosa. Coba seandainya Daud ikut berperang, tentu dia tidak melihat Batsheba yang sedang mandi, lalu tidak muncul keinginannya untuk tidur dengan Batsheba. Tapi karena dia tidak melakukan tugasnya dan dia santai, dia memiliki banyak waktu yang tidak produktif. Dia tidur-tiduran, dia santai dari pagi sampai sore, jalan-jalan, lihat kiri kanan. Yang sesungguhnya waktu itu bisa dia pakai untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif, yang pergi berperang, mengatur barisan, mengatur pasukan. Ada banyak yang bisa dia lakukan, tapi Raja Daud tidak melakukannya sehingga dia memiliki banyak waktu yang tidak produktif. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa sih yang membuat Raja Daud jatuh ke dalam dosa? Yang pertama tadi, Raja Daud tidak melakukan tugasnya sebagai seorang raja. Dan yang kedua adalah karena Raja Daud memiliki banyak waktu yang tidak produktif. Waktu yang tidak produktif, waktu yang santai, waktu yang bingung mau buat apa. Nah, seringkali iblis justru memakai waktu-waktu itu untuk mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak baik. Sehingga di waktu-waktu yang tidak produktif itu, Daud jatuh ke dalam dosa. Dan tidak hanya itu saja. Yang membuat Daud jatuh ke dalam dosa adalah Daud mengabaikan perintah Tuhan. Jelas Daud tahu hukum Taurat, bahwa tidak boleh mengingini istri dari sesamamu, dan itu jelas perintahnya. Mengapa Daud mengabaikan perintah yang begitu penting bagi orang Israel? Para orang Israel, orang Yahudi, mereka hidup dengan mentaati hukum Taurat. Tapi mengapa seorang Daud yang mengenal Allah secara luar biasa dalam perjalanannya, diberkati, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tiba-tiba dia bisa lupa akan firman Tuhan.
Dia bisa lupa, yang saya katakan mungkin bukan lupa, tapi dia mengabaikan firman Tuhan itu. Dan dia mengingini istri dari prajuritnya. Semua karena apa? Waktu yang tidak produktif. Santai, nggak tahu harus mau melakukan apa, bingung, sehingga muncul ide-ide yang konyol, muncul banyak hal yang akhirnya kita lakukan tapi tidak memuliakan Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah letak dari kejatuhan seorang Raja Daud yang mengabaikan firman Tuhan. Situasi pandemi belum selesai. Situasi pandemi masih ada di sekitar kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berdoa. Kita tetap bersemangat melakukan tugas dan bagian kita, melakukan tanggung jawab kita. Ancaman COVID-19 masih nyata di sekitar kita. Setiap hari kita melihat ada orang-orang yang terpapar virus corona. Ada keluarga-keluarga yang dikarantina. Bahkan ada keluarga-keluarga yang terpaksa berpisah dengan anggota keluarga mereka karena virus corona. Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan menghadapi penyebaran virus corona ini? Jangan lengah. Karena virus COVID-19 bisa ada di mana saja. Jangan lengah. Kita harus tetap waspada, menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, tidak berpergian untuk sesuatu yang tidak penting, tidak melakukan kumpul-kumpul dengan teman-teman, apalagi kumpul sambil makan-makan. Saudara, ketika kita makan-makan, minum, pasti kita membuka masker kita dan penularan akan terjadi di situ. Karena kita tidak pernah tahu teman yang duduk di depan kita, duduk di sebelah kita, apakah mereka tidak membawa virus corona. Karena ada banyak orang, banyak anak-anak muda sekarang, karena imunitasnya bagus, virus itu ada di tubuhnya tapi tidak berdampak pada dirinya. Tetapi virus itu bisa berdampak dan menular kepada orang lain. Itu yang membuat kita harus waspada. Kita belajar dari Raja Daud. Karena mengabaikan tugasnya, dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang produktif, dia jatuh ke dalam dosa. Dan mari hari ini sudah yang kasih oleh Tuhan, kita mau melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang penting, bukan hal-hal yang tidak penting. Kalau memang harus kumpul dengan teman-teman, dan itu penting, kumpul dengan menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau hanya sekedar kumpul-kumpul, buang-buang waktu, padahal kita bisa di rumah mengerjakan banyak hal dan lebih aman, lebih baik kita di rumah saja. Daripada kita keluar, kita jalan, kita kumpul, kita ngobrol. Sesuatu yang sesungguhnya bisa kita lakukan lewat chat, lewat video call dan sebagainya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, memasuki masa libur di tahun ini, mari kita tetap waspada, mari kita tetap bahagia. Karena bahagia itu akan meningkatkan imunitas kita. Tetap waspada, karena masa liburan ini mungkin ada banyak dari saudara yang melakukan perjalanan liburan, keluar kota dan sebagainya. Ingat, waspada, karena ancaman virus corona itu nyata dan ada di sekitar kita. Kalau melakukan perjalanan liburan, tetap protokol kesehatan. Jangan abai, jangan lalai. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang selalu taat dengan firman Tuhan dan taat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi pencegahan penularan virus corona. Mari kita taat. Jangan kita mengabaikan
aturan-aturan protokol kesehatan. Walaupun saya tahu kita sudah capek, kita sudah lelah dengan situasi seperti ini, tapi mari kita mau bersama-sama berusaha supaya virus corona akhirnya bisa berhenti dan hilang dari bumi pertiwi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selamat memasuki masa liburan, selamat menikmati hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap ingat firman Tuhan, taati aturan-aturan Tuhan dan taati aturan-aturan pemerintah. Dan saya percaya kita akan berjumpa kembali semester depan dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa sumber segala berkat menyertai saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita semua telah disapa oleh firman Tuhan. Saya yakin kita pasti akan menjadi umat-umat yang diberkati dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Tuhan.